Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 200209552006. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan NIM 2002009552020. Kami dari kelompok 6 dan judul materi kami yaitu kematangan emosi. Pengertian kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan suatu kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga untuk mengambil suatu keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari suatu suasana hati ke dalam suasana hati yang lain. Kematangan emosi merupakan kemampuan individu untuk dapat bersikap toleran, merasa nyaman, mempunyai kontrol diri sendiri, perasaan mau menerima dirinya dan orang lain. Selain dapat mengatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif, ditinjau dari segi psikologis. Perasaan yang akan membina rumah tangga harus matang keadaannya. Matang di sini adalah pasangan yang dapat mengendalikan emosinya dan dengan demikian dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang objektif. Kematangan emosi dan pikiran akan saling kait-mengait. Bila seseorang telah matang emosinya, dapat mengendalikan emosinya sehingga individu dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik, berpikir secara objektif dalam kaitannya dengan perkawinan. Jelas, hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang dalam keluarga dengan baik dan objektif. Kematangan emosi adalah kemampuan dan kesanggupan individu untuk memberikan tanggapan emosi dengan baik dalam menghadapi tantangan hidup yang ringan dan berat, serta mampu mengendalikan luapan emosi yang mampu mengantisipasi secara kritis situasi yang dihadapi. Kematangan diri secara emosional menunjuk pada emosi yang menyangkut semua wilayah perilaku efektif dengan melibatkan aspek 3 biologis, kognitif, dan sosial. Kematangan emosi merupakan proses di mana pribadi individu secara terus-menerus berusaha mencapai suatu tingkatan emosi yang sehat, baik secara interaksi maupun interpersonal. Kematangan emosi adalah ketika remaja telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik, berpikir secara objektif. Kematangan emosi ini berkaitan erat dengan umur. Diharapkan emosi akan lebih matang dan remaja akan dapat lebih menguasai atau mengendalikan emosinya. Namun ia tidak berarti bahwa bila seseorang telah bertambah umurnya akan dengan sendirinya dapat mengendalikan emosinya secara otomatis. Ciri-ciri kematangan emosi. Kematangan emosi menurut Murray, aspek-aspek yang terkandung dalam kematangan emosi remaja antara lain: pertama, pemberian dan penerimaan cinta, yaitu mampu mengekspresikan cintanya sebagaimana remaja dapat menerima cinta dan kasih sayang dari orang-orang mencintainya. 2. Pengendalian emosi, yaitu individu yang matang secara emosi dapat menggunakan amarahnya sebagai sumber energi untuk meningkatkan usahanya dalam mencari solusi. 3. Toleransi terhadap frustasi, yaitu ketika hal yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Individu yang matang secara emosi mempertimbangkan untuk menggunakan cara atau pendekatan lain. Dan terakhir, kemampuan mengatasi ketegangan, yaitu pemahaman yang baik akan kehidupan menjadikan individu yang matang secara emosi yakin akan kemampuannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya, sehingga remaja dapat mengatasi ketegangannya.
Masih dengan ciri-ciri kematangan emosi menurut Walgito, orang yang matang emosinya mempunyai ciri-ciri antara lain dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain sesuai objektifnya. 2. Pada umumnya tidak bersifat impulsif, dapat mengatur pikirannya dalam memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. 3. Dapat mengontrol emosinya dengan baik dan dapat mengontrol ekspresi emosinya walaupun dalam keadaan marah dan kemarahan itu tidak ditempatkan keluar. 4. Dapat berpikir objektif sehingga bersifat sabar, penuh pengertian, dan cukup mempunyai toleransi yang baik. 4. Mempunyai tanggung jawab yang baik, yang terdiri sendiri, tidak memahami frustasi, dan mampu menghadapi masalah dengan penuh pengertian. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Gilsit antara lain penerimaan diri yang baik. Individu yang memiliki kematangan emosi akan dapat menerima kondisi fisik maupun psikisnya yang baik secara pribadi maupun secara sosial. Kemampuan mengontrol emosi, dorongan yang muncul dalam diri individu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku akan dapat dikendalikan dan diorganisasikan ke arah yang baik. Objektif individu akan memandang kejadian berdasarkan dunia yang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut Harlock antara lain usia semakin bertambah. Usia individu diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara baik, stabil, dan matang secara emosi. 2. Perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkatkan akibat perubahan fisik dan kelenjar. Beberapa ahli juga menyebutkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi antara lain pola asuh orang tua. Dari pengalaman berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Karena pembentukan kematangan emosi tidak lepas dari peranan pola asuh orang tua. Karena orang tua adalah orang pertama yang memiliki peranan dalam mengatur dan mendidik seorang remaja untuk memperoleh kematangan emosi yang baik. Harlock mengatakan bahwa masalah emosi yang terjadi pada remaja dapat mengakibatkan salah satunya pola asuh orang tua. Burmin mendefinisikan pola asuh sebagai pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap remaja. Masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku remaja, antara lain terhadap kompetensi emosional, sosial, intelektual. Menurut Burmin, terdapat 3 pola asuh orang tua terhadap remaja di mana masing-masing memiliki kontribusi yang penting dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan kebebasan dan kontrol yang mutlak dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi remaja. Lingkungan di sekitar kehidupan remaja yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. Jenis kelamin laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya, sehingga kecenderungan kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Storlock 2003.
Remaja yang diasuh oleh orang tua tunggal ayah. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, sosial, dan emosional. Batasan usia pada remaja adalah usia 12 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan batasan pada remaja akhir adalah usia 17 tahun sampai 21 tahun. Selain itu, masa remaja adalah periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Sandrox 2007. Larson dan kawan-kawan dalam Sandrox 2007. Sebenarnya masa depan dari seluruh budaya pada remaja tergantung pada beberapa efektifnya. Pengasuhan masa remaja merupakan masa di mana individu telah mengalami serangkaian perkembangan dan memperoleh banyak pengalaman. Tidak ada anak perempuan atau laki-laki yang memasuki masa remaja dalam bentuk daftar kosong yang hanya memiliki kontrol yang akan menentukan berbagai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Namun, kombinasi antara faktor keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, dan pengalaman masa remaja dengan menentukan serangkaian perkembangan remaja. Stantrock 2007. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang semakin nyata membuat remaja seringkali mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga akan terasa terasing, merasa kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang tua yang memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya sangat sulit 10 dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku ini terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri sehingga muncul reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Kecemasan yang ada pada diri remaja akan dapat menampilkan perilaku yang menunjukkan bahwa remaja tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Velasari dan Lestari 2016. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.